Halo sahabat Diari Perawat, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman lanjutan dari Undang-Undang Keperawatan yang telah saya share sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi bunyi dari pasal 52 sampai dengan pasal 58 dari Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang belajar dan menghafal Undang-Undang Keperawatan. Bab 6. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan keperawatan dalam suatu wilayah. Pasal 52. Pasal 52 ayat 1. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan dalam suatu wilayah merupakan kebutuhan pelayanan kesehatan atau keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten dan kota. Pasal 52 ayat 2. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan. Pasal 52 ayat 3. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan atau kemampuan lain yang dapat dilakukan perawat sesuai dengan kewenangan perawat. Pasal 52 ayat 4. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan keperawatan di wilayah kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Bab 7. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 53. Pasal 53 ayat 1. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan konsil keperawatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keperawatan sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 53 ayat 2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan konsil keperawatan dapat melibatkan organisasi profesi. Pasal 53 ayat 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan perawat, keselamatan klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Pasal 53 ayat 4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan teknis, dan monitoring dan evaluasi. Bab 8. Ketentuan peralihan. Pasal 54. Perawat vokasi yang telah menjalankan praktik keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri perawat sebelum diundangkannya peraturan menteri ini tetap dapat melakukan kewenangannya di bidang keperawatan di tempat praktik mandiri perawat paling lama 7 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Pasal 55. Pasal 55 ayat 1. Surat izin kerja perawat atau surat izin praktik perawat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK0202-Menkes-148-1 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK0202-148-1 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Pasal 55 ayat 2. Surat izin kerja perawat dan surat izin praktik perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
harus diperbaharui sebelum masa berlaku surat tanda registrasi habis. Pasal 56. Surat izin kerja perawat yang diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 0202-Menkes-148-1 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat harus dibaca sebagai surat izin praktik perawat. Bab 9. Ketentuan penutup. Pasal 57. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 0202-Menkes-148-1 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 0202-Menkes-148-1 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 58. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.